Oke. Sebelumnya Ibu absen dulu lah ya. Aini hadir? Hadir, Bu. Oke, Aini hadir. Terus Sani hadir? Hadir, Bu. Zulfan? Hadir, Bu. Ulfa? Hadir. Ulfa? Hadir, Bu. Sakia? Hadir, Bu. Reni? Hadir, Bu. Hana? Hadir, Bu. Oke, ini banyak yang datang ya. Nita ada? Yang itu yang wajib ya. Hadir, Bu. Oke, Sarah? Siti Aisyah? Enggak. Sri? Hadir, Bu. Oh, hadir. Sri Kundiati ada? Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Ya. Dinda nggak apa-apa ya, nggak datang ya. Andi Aslan nggak ada ya. Silvi, ya udahlah yang lain dianggap ini aja lah ya. Kan yang wajib hanya sampai Hanah ya. Yang lain pokoknya isi daftar hadir yang di LMS. Oke, kita ke pertemuan kedua sekarang ini. Jadi di sini tuh perbedaannya kalau kemarin yang pertemuan pertama klaim yang didapatkan oleh individu itu sama. Jadi kalau mereka meninggal dalam kurun waktu 1 tahun, mereka gak ada bedanya, semua dapat B gitu ya. Misalnya 5.000 semuanya 5.000. Nah kalau yang pertemuan kedua ini, nasabah akan mendapatkan benefit yang berupa peubah acak sebesar B. Artinya kalau dia peubah acak, benefitnya tidak sama tiap individunya, tergantung kondisi tertentu, tergantung produk asuransinya, kondisinya apa gitu ya. Nah, di sini tapi untuk peluang klaimnya sama ya. Jadi hanya ada 2 kejadian, sukses atau gagal. Artinya kalau sukses, si nasabah itu mendapatkan benefit, tapi kalau enggak, berarti dia itu bertahan hidup sampai 1 tahun, berarti dia nggak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi perbedaannya hanya di benefitnya saja. Di sini peluang klaimnya sama sebesar Q juga. Misalkan perubahan acak klaimnya adalah X, gitu ya. Nah, maka X-nya itu bisa kita buat perkalian dari I kali B. I itu apa? I itu adalah suatu peubah acak, karena di sini kasusnya peluangnya itu hanya 2 gitu ya. Kalau nggak sukses, gagal gitu kan. Nah, berarti di sini untuk dia itu mendapatkan benefit atau enggak, itu mengikuti sebaran Bernoulli gitu ya. Masih ingat kan sebaran Bernoulli? Jadi I-nya adalah suatu peubah acak yang sebarannya mengikuti sebaran Bernoulli, sedangkan B adalah suatu peubah acak yang sebarannya mengikuti sebaran tertentu. Nggak tahu apa. Bisa jadi seragam gitu ya, bisa jadi eksponensial dan lain-lainnya, seperti itu. Tergantung soalnya apa gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan ada perkalian 2 peubah acak, maka rumus yang kita gunakan untuk menentukan, kan di sini pasti yang kita tentukan adalah nilai harapan dan variansnya dulu gitu ya. Nah, nilai harapan dari I kali B di sini adalah yang ini. Nih, yang kita gunakan. Nilai harapan X, di mana X-nya itu adalah I kali B, itu sama dengan ini. Nilai harapan dari nilai harapan IB dengan syarat I. Kenapa yang disyaratkan? Karena I itulah yang bisa kita tahu ya nilainya berapa. Nah, kenapa? Karena di sini hanya sukses atau gagal, Bernoulli gitu ya. Nah, jadi kita tahu berapa. Sedangkan yang si B-nya itu kan tergantung pembacaannya apa, tergantung soal. Nah, jadi di sini nanti karena kita menentukan nilai harapan peubah acak X-nya dengan rumus nilai harapan dari nilai harapan
perubahan cek X dengan syarat I diketahui, maka di sini kita perlu mengetahui yang ini, nilai harapan dari perubahan cek B jika I-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita misalkanlah mu gitu ya. Selain itu kita harus tahu juga varians dari perubahan cek B dengan syarat I sama dengan 1. Nah, di sini misalkan sigma kuadrat gitu ya. Nah, kalau misalkan udah tahu ini, barulah kita menentukan nilai harapan X-nya dengan rumus ini. Nah, caranya bagaimana? Ini. Jadi, kita harus tahu yang di dalam dulu, gitu ya. Ini kan nilai harapan dari nilai harapan perubahan cek X dengan syarat I. Berarti kita harus tahu dulu nilai harapan dari Nah, kita harus tahu nilai harapan dari perubahan acak dengan syaratnya diketahui. Ini harus tahu dulu sama dengan apa. Nah, kita tahu bahwa X di sini adalah I kali B. Caranya gimana? Caranya kita beri nilai I-nya. Gitu ya. Nah, I ini karena di situ kasusnya adalah cuma 2 ya, kalau dia meninggal di dalam kurun waktu periode, maka dia mendapatkan klaim yang sebesar B besar, ya. Kalau dia bertahan hidup sampai 1 tahun, dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu kan kasus dari perubahan acak Bernoulli ya, sukses atau gagal. Nah, jadi kita tahu dulu peluang dari I-nya. Ya. Sama dengan X itu apa? Nah, ini ada 3 ya. Yaitu 0, bisa 1, bisa maaf. Di sini X-nya yang ada 3. Di sini X-nya ada 3. Nah, X ada 3, yaitu 0 ketika dia bertahan hidup sampai 1 tahun. X-nya sama dengan 1 ketika dia meninggal dalam kurun waktu 1 tahun. X-nya sama dengan X gitu ya untuk kasus yang lain. Nah, karena di sini diketahui peluang dia ngeklaim adalah sama dengan Q, gitu ya. Kemudian untuk yang X-nya sama dengan yang lain itu kan ya berarti peluangnya adalah 0. Nah, karena jumlah peluang itu adalah 1, berarti untuk peluang yang dia itu nggak mendapatkan apa-apa itu adalah sebesar 1 min Q, gitu ya. Nah, dari sini nanti kita butuh nilai harapan dari I. Itu sama dengan apa? Kemarin kita udah belajar ya, kalau dia perubahan acaknya adalah perubahan acak diskrit, maka rumusnya adalah sigma untuk setiap X dari perkalian X dikali dengan peluang TI sama dengan X. Nah, ini sama dengan apa? X-nya tadi ada 3, yang pertama adalah 0, gitu ya. Dikali dengan peluang I sama dengan 0. Nah, ditambah dengan 1. 1 dikali dengan peluang I sama dengan 1, ditambah dengan X dikali peluang I sama dengan X. Nah, ini sama dengan 0 ya, karena 0 dikalikan apapun pasti 0 hasilnya. Ditambah dengan, nah ini 1 dikali dengan peluang I sama dengan 1 adalah Q. Adalah Q
Error dia. Nah, ini adalah Q ditambah dengan, nah ini peluang I sama dengan X-nya kan 0 ya, berarti ini adalah 0. Jadi EI-nya adalah sama dengan I, gitu ya. Kita juga butuh var I. Var I rumusnya sama dengan harapan I kuadrat dikurang dengan nilai harapan I yang dikuadratkan. Nah, di sini nilai harapan I udah tahu Ki, jadi bisa kita tentukan. Bisa kita ganti langsung. Nah, sedangkan nilai harapan I kuadrat belum kita tentukan, maka cari dulu nilai harapan I kuadratnya sama dengan apa. Ini adalah sigma untuk setiap X dari perkalian X kuadrat dikali dengan peluang I sama dengan X. Ingat, di sini yang dikuadratkan hanya X-nya, peluangnya tidak. Jadi sama dengan, nah, X-nya tadi ada 3, pertama adalah 0, 0 kuadrat dikali peluang dari I sama dengan 0, kemudian tambah 1 kuadrat dikali peluang I sama dengan 1, ditambah dengan X kuadrat dikali peluang I sama dengan X, ya. Nah, jadi sama dengan berapa? 0 kuadrat itu 0, 0 kali apapun pasti 0. Ditambah dengan 1 kuadrat adalah 1, peluang I sama dengan 1 tadi adalah Q, jadi ini adalah Q, ditambah dengan X kuadrat dikali 0, hasilnya adalah. Jadi sama dengan Q juga. Berarti varians dari peubah-cak I-nya adalah nilai harapan I kuadrat dikurangi dengan nilai harapan I yang dikuadratin, itu sama dengan Q dikurang dengan Q kuadrat atau Q kali 1 min Q, gitu ya. Nah, udah kita turunkan itunya ya. Apa tadi peluang, apa nilai harapan I dan apa itu var I, barulah kita bisa menentukan nilai harapan dari IBI gitu ya, dengan syarat I gitu. Nah, ini caranya, karena diketahui I-nya ada 2, ini bukan 0 ya. Ini sama dengan apa maksudnya? Oke, berarti di sini kalau I-nya sama dengan 0, gitu ya, berarti berapa nilai harapan X dengan syarat I sama dengan 0-nya? Nah, karena I-nya sama dengan 0, tadi X itu adalah I kali B. I-nya 0, 0 kali B ya 0, berarti di sini X-nya sama dengan 0. Sehingga nilai harapan dari peubah-cak X dengan syarat I sama dengan 0 adalah nilai harapan 0 gitu loh. Nilai harapan 0 berapa? Ya 0 gitu. Nah, kalau peubah-cak I-nya sama dengan 1, maka karena X-nya sama dengan I kali B, 1 dikali B adalah B. Maka di sini peubah-cak X-nya sama dengan B. Sehingga nilai harapan dari peubah-cak X dengan syarat I sama dengan 1 itu sama aja dengan nilai harapan B. X-nya jadi B. Dengan syarat I sama dengan 1. Tadi ini udah kita misalkan di awal gitu ya. Di sini udah di-define bahwa nilai harapan peubah-cak B dengan syarat I sama dengan 1 adalah mu. Nah, maka di sini adalah mu. Sudah dapat nilai harapan X dengan I-nya diketahui nilainya gitu ya, barulah kita menentukan nilai harapan X dengan syarat I-nya. Itu caranya adalah penjumlahan dari masing-masing nilai dikalikan dengan I. Jadi ini sama dengan 0 dikali I. Kenapa sih ini? Nah, jadi ini sama aja dengan ini 0 kali I ditambah dengan mu,
Yang ini mu dikali I. Jadi sama dengan mu I. Itu ya. Jadi cara menentukannya adalah penjumlahan dari yang tadi, nilai harapan masing-masing ubah acak X dengan I-nya diberi nilai gitu ya, baru dikalikan dengan I. Dapatlah mu I. Nah, berarti kita udah dapat nih ya, berapa nilai harapan yang di dalam ini. Sehingga nilai harapan X yang mau kita tentukan itu adalah nilai harapan dari nilai harapan X dengan syarat I gitu ya, itu sama dengan nilai harapan dari mu kali I. Nah, mu ini kan suatu konstanta gitu ya. Nah, berarti kalau di sifat nilai harapan, di teori peluang, kalian pelajari, mu ini boleh keluar. Jadi, sama dengan mu dikali dengan nilai harapan I. Tadi nilai harapan I udah Ibu udah Ibu turunkan tadi di sini ya. Nah, itu sama dengan Q tadi ya. Ini kan 0, ini Q gitu ya. Jadi sama dengan Q. Nah, makanya di sini adalah, nah ini nilai harapan I-nya adalah Q, jadi sama dengan mu Q. Gitu ya, untuk menentukan nilai harapan X-nya. Sekarang bagaimana menentukan varians X-nya? Nah, ini mau kita buktikan nih, varians X-nya sama dengan ini. Nah, itu dari mana? Menggunakan rumus ini. Jadi kalau peubah acak X-nya adalah perkalian dari dua peubah acak, maka kita gunakan rumus variansnya ini. Varians dari nilai harapan X dengan syarat I ditambah dengan nilai harapan varians dari peubah acak X dengan syarat I. Nah, yang ini kan ada dua suku ya. Penjumlahan dari var E XI ditambah dengan nilai harapan var XI gitu kan. Nah, yang suku pertama ini bisa kita tentukan langsung. Kenapa? Nilai harapan XI tadi udah diketahui. Berapa yuk? Apa tadi nilai harapan dari X dengan syarat I? Sini, ayo. Nilai harapan X dengan syarat I. Mu I bukan, Bu? Iya, betul. Mu I. Nih, ya kan? Nah, berarti ini bisa langsung kita dapat var mu I. Mu kalau keluar dari var itu jadi mu kuadrat. Mu kuadrat kali var I. Var I tadi udah diketahui di sini ya. Di sini Bu tadi udah menurunkan bahwa var I tadi sama dengan Q kali 1 min Q gitu ya. Kenapa sih gini? Pokoknya di bagian ini udah Ibu turunkan bahwa var I sama dengan Q kali 1 min Q. Tadi udah Ibu turunin di sini ya. Nah, berarti yang tadi ini udah bisa langsung kita tentukan yang suku pertama. Tapi suku kedua nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum tahu varians dari peubah acak X dengan syarat I itu apa gitu kan. Nah, caranya sama untuk menentukan varians X dengan syarat I tadi. Kita beri nilai I-nya, karena I itu kan udah tahu kita ya, nilainya 0 atau 1. Nah, kalau I-nya 0, nah berarti X-nya berapa? 0 kali B, 0 juga. Berarti varians dari X dengan syarat I sama dengan 0, itu sama dengan var 0. Var 0 ya 0. Gitu. Nah, sekarang I sama dengan 1. X-nya berapa jadinya? 1 kali B. Jadi, X-nya sama dengan B. Sehingga varians dari peubah acak X dengan syarat I sama dengan 1, itu sama aja dengan varians B dengan syarat I sama dengan 1. Ini udah kita define tadi di awal, sama dengan sigma kuadrat. Nah, sehingga dengan cara yang sama yang tadi, varians dari ini, peubah acak X dengan syarat I itu sama dengan perkalian dari 0 kali I ditambah dengan sigma kuadrat kali I. 0 kali I ya 0, ditambah dengan sigma kuadrat kali I jadi sigma kuadrat I. Nah, sehingga nilai harapan dari varians X dengan syarat I adalah nilai harapan sigma kuadrat I. Nah, sigma kuadrat konstanta. Di sifat nilai harapan ini boleh keluar langsung jadi sigma kuadrat. Nah, kemudian tinggallah di dalam nilai harapan I gitu ya. Jadi sigma kuadrat
dikali dengan nilai harapan I. Nilai harapan I udah kita turunkan tadi sama dengan Q. Berarti ini jadinya sigma kuadrat Q. Selesai. Nah, sekarang kita mau menentukan ini. Nilai harapan X dengan syarat I kan tadi mu I, gitu ya. Nah, berarti varians dari nilai harapan X dengan syarat I itu adalah var mu I. Mu-nya keluar di sifat varians tapi dikuadratkan. Itu bedanya ya. Kalau nilai harapan ada konstanta di dalam, maka konstantanya bisa langsung keluar. Jangan dikuadratkan. Tapi kalau varians ada konstanta di dalam, maka keluar itu jadi kuadrat. Maka ini jadi mu kuadrat. Yang tadinya mu jadi mu kuadrat. Jadi mu kuadrat kali var I tadi udah Ibu turunkan sama dengan Q kali 1 min Q. Sehingga var X sudah dapat, yaitu mu kuadrat Q kali 1 min Q ditambah sigma kuadrat Q. Gitu ya, penurunannya selesai. Sekarang kita ke contoh. Nih, misalkan kita memiliki fungsi kepekatan peluang gitu ya. Probability density function untuk pengubah acak B jika diberikan I sama dengan 1 oleh ini. Jadi di sini artinya klaimnya itu di antara 0 dan 2000. Jadi lebih dari 0 dan kurang dari 2000. Bisa 1500 gitu ya. Bisa 1200 dan ini adalah pengubah acak kontinu gitu ya. Nah, kalau klaimnya itu lebih dari 0 dan kurang dari 2000, maka kita gunakan fungsi kepekatan peluangnya adalah 0,0009 dikali 1 dikurang X per 2000. Untuk yang lain itu 0. Tapi untuk yang benefitnya pas sama dengan 2000, dia pakai discrete ini. Peluang untuk benefit yang sama dengan 2000, nah ini pakai fungsi peluang, yaitu sama dengan 0,1. Jadi di sini nanti ada dua, ada yang kontinu, ada yang discrete. Sedangkan peluang klaimnya yang ini, peluang I sama dengan 1 itu peluang klaim. Yaitu sama dengan Q itu adalah 0,15. Bisa ya bedakan antara peluang B sama dengan 2000 dengan syarat I sama dengan 1, 0,1 dengan yang 0,15. Yang 0,15 ini adalah peluang klaimnya. Peluang I sama dengan satunya. Atau Q-nya. Itu 0,15. Tapi kalau yang ini adalah peluang si nasabah mendapatkan benefit sama dengan 2000. Gitu ya. Kan tadi benefitnya beda-beda gitu ya. Oke, kita mau menentukan nilai harapan X dan varians X. Nah, pertama tentukan dulu mu. Ya, mu dan sigma kuadrat itu harus kita tentukan dulu. Mu itu apa? Mu itu adalah nilai harapan X dengan syarat I-nya sama dengan 1. Nah, X tadi adalah I kali B. Kalau I-nya adalah 1, berarti ini menjadi 1 kali B. Ya, sama dengan B. Sehingga nilai harapan X dengan syarat I sama dengan 1 itu sama dengan nilai harapan B dengan syarat I sama dengan 1. Begitu ya. Nah, ini sama dengan apa? Kita pakai integral. Kalau dia discrete, kita pakai sigma. Kalau dia continue, kita pakai integral. Integral, tadi kan diketahui fungsi kepekatan peluangnya, X-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 2000. Berarti batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 2000. Kita gunakan fungsi kepekatan peluang yang diketahui, yaitu 0,0009 X dikali 1 min X per 2000 dx. Ya. Nah, jangan lupa ditambah sama yang discrete-nya, karena dia bukan kontinu semua, ya kan? Ada benefit yang sama dengan 2000. Nih. Kalau dia discrete, kita tahu cara menentukan nilai harapannya adalah X dikali peluang, ya kan? I sama dengan X, gitu kan tadi ya? Nah, berarti X-nya adalah 2000, karena dia adalah besaran benefitnya. Kemudian peluang I sama dengan satunya adalah peluang B dengan syarat I sama dengan satunya adalah 0,1, gitu. Nah, ini nanti kalau kalian integralkan, terus ditambah lagi dengan 2000 kali 0,1, hasilnya adalah 800. Ya. Nah, ini penurunan untuk
lebih lengkap integralnya bisa kalian lihat video Ibu yang lain ya. Ada tuh yang tahun lalu Ibu turunkan bagaimana cara menentukan integralnya. Tapi boleh kalian tanyakan, boleh kalian integralkan sendiri dulu, baru nanti di forum diskusi kalian tanyakan, Bu, kok saya beda ya hasilnya dengan punya Ibu? Saya salahnya di mana? Boleh bertanya seperti itu, ya. Itu lebih bagus. Karena pengalaman sendiri itu akan lebih lama diingat daripada kalian memperhatikan video Ibu, tapi tidak dicoba, ditulis atau dikotret. Ingat, matematika itu harus berlatih, harus sabar. Tapi yakinlah kalau kalian mendalami matematika itu akan mudah nantinya, ya, akan terbawa nanti ke kehidupan sehari-hari itu juga terbawa gitu ya. Jadi nggak rugi lah untuk latihan, untuk belajar nggak rugi. Ibu siap bantu, tenang aja. Kalian nggak ngerti, ibu ajarin. Nah, kenapa Ibu heboh-heboh forum diskusi? Yaitu tujuannya mana sih yang kalian nggak ngerti gitu loh. Ibu heran gitu ya, ada nggak semua orang ya, ada orang yang nilainya 100 terus. Nah, tapi ada juga orang yang kok nilainya udah diajarin kok nggak tahu gitu loh. Nah, jadi letak salah di mana? Ibu pengen tahu gitu loh. Nah, itu kalian luapkan, kalian sampaikan di forum diskusi. Jadi Ibu tahu, oh ternyata anak ini nggak bisa di bagian ini gitu loh ya. Oke, nah sekarang kita butuh sigma kuadrat gitu ya. Sigma kuadrat itu atau varians gitu ya. Nih. Itu adalah mu kuadrat Q kali ini, sigma kuadrat ini gitu ya. Nah, nanti dari mana dapat sigma kuadratnya? Dari sini nih. Sigma kuadrat itu sama dengan nilai harapan X kuadrat dengan syarat I sama dengan 1 dikurangi dengan nilai harapan X dengan syarat I sama dengan 1 dikuadratkan. Nah, yang belum ada adalah yang ini, nilai harapan dari X kuadrat dengan syarat I sama dengan 1. Maka kita tentukan. Pakai apa? Pakai yang integral lagi. Integral ditambah dengan yang ini. Jadi, integral 0 2000. Nah, di sini yang kalian kuadratkan adalah X-nya. Jadi, kalau tadi adalah, mana tadi? Nih. Jadi kan ini 0, kalau fungsi kepekatan peluangnya kan 0,0009 dikali 1 kurang X per 2000. Nah, kalau tadi nilai harapan X aja nggak dikuadratin, ini dikali X, gitu kan. Nah, kalau dia nilai harapan X yang dikuadratin, ini dikali dengan X kuadrat. Makanya di sini ada 0,009X karena dikalikan dengan X, sedangkan yang di nilai harapan X kuadrat itu ada 0,009X kuadrat karena dikalikan dengan X kuadrat. Ya. Nah, ini nanti kalian selesaikan dengan integral, jangan lupa ditambah dengan yang tadi, yang dia mendapatkan benefit sama dengan 2000, itu menggunakan diskrit. Jadi sama dengan 2000 kuadrat, X kuadrat dikali dengan peluangnya 0,1. 0,1 nggak dikuadratin, ingat. Untuk rumus nilai harapan yang sama dengan X kuadrat dikali peluang, nah peluangnya nggak dikuadratin, yang dikuadratin hanya X-nya. Jadi ini hasilnya adalah berapa nih? 1 juta gitu ya. Nah, berarti sigma kuadratnya berapa? Nilai harapan X kuadrat dikurangi dengan nilai harapan X dikuadratkan. Jadi 1 juta dikurang 800. Tadi nih dapat 800. 800 kuadrat adalah 360.000. Oke. Nah, jadi nilai harapan X-nya apa? Rumusnya adalah mu Q. Mu-nya tadi kita dapat 800. Nah, Q tadi di awal diketahui 0,15. Jadi hasilnya adalah 120. Sedangkan var X itu adalah mu kuadrat Q dikali 1 min Q ditambah sigma kuadrat Q. Ini dari mana, Bu? Yang tadi yang di penurunan rumus di awal banget. Nah, ini jadi sama dengan 135.600. Udah, cukup sekian hari ini kuliah kita. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bu mau nanya. Oh, tadi kan ada yang continue, peluang continue sama discrete. Kalau misalnya dalam aplikasinya membedakannya apa ya, Bu? Ya tergantung sama kasus. Bisa jadi dia hanya continue doang. Jadi tidak ada yang mendapatkan pas 2000 gitu ya. Nah, jadi memang kasus. Itu siapa yang tadi nanya? Sri Kundayati ya?
Siapa yang nanya tadi? Ulfa, Ibu Ulfa. Oh, Ulfa, oh ya Ulfa. Ulfa begitu ya. Jadi Ulfa, kalau dalam implementasi aslinya bagaimana Bu? Ya tergantung sama asuransinya, perusahaan asuransinya. Dia memberikan benefit bagaimana sih gitu loh. Nah, kalau misalnya dia memberikan benefit ada selang seperti tadi, kalau benefitnya di antara 0 sampai 2000, nah pasti itu pakai fungsi kepekatan peluang. Itu adalah kasus kontinu. Kontinu gitu ya, dia berupa interval. Nah, tapi kalau pas banget sama dengan besaran itu, ya tadi benefitnya pas 2000. Nah, kalau pas-pas gitu suatu bilangan bulat berarti itu adalah diskrit. Kita pakai diskrit. Nanti untuk menentukan nilai harapannya harus dijumlahkan antara yang kontinu dengan yang diskrit seperti itu. Bisa Ulfa? Ulfa? Iya, Bu. Oke, ada yang mau Iya, ditanyakan Bu. lagi? Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya. Boleh, Siti. Yang varian dari I sama dengan 1 itu kan nilai sama sigma kuadrat ya. Ya, berarti dari situ kan kita udah dapat sigma kuadrat, bisa langsung ke varian X-nya aja kan Ibu ya? Kan, varian X itu sama dengan apa menurut Siti? Kenapa? Varian X berdasarkan pengetahuan Siti, varian X itu sama dengan apa? Itu yang varian dari harapan IBI syarat I ditambah harapan dari varian IB syarat I. Iya, betul yang itu. Tapi kan varians dengan varians dari nilai harapan IB dengan syarat I gitu ya. Nah, itu sama dengan apa? Mu I kan? Yang itu yang bisa kita tentukan karena mu udah diketahui. Nah, terus waktu nilai harapan dari varians IB dengan syarat I itu sama dengan apa tadi? Sigma kuadrat. Sigma kuadrat ya, berarti kan bisa langsung keluar ya sigma kuadrat tinggal var I ya, udah bisa kita tentukan ya Bu ya. Pasti iya, makanya kan karena kita sudah menurunkan di awal di sini mana dia tadi nih, di sini kan udah ketahuan var X-nya sama dengan mu kuadrat Q kali 1 min Q ditambah sigma kuadrat Q. Nah, ini bisa kita langsung gunakan rumusnya gitu loh. Selama di soal Ibu nggak minta penurunan rumus gitu ya. Jadi misalkan tentukan nilai varians X dan nilai harapan X. Nah, itu boleh kalian langsung gunakan rumus-rumus yang udah Ibu turunkan. Tapi kalau misalnya di soal Ibu minta dengan cara penurunan rumus, berarti kalian harus turunkan dulu ini bagaimana. Itu mungkin di UTS lah ya Ibu tanyakan yang seperti itu. Jadi di UTS kalian siap-siap untuk mengetahui penurunan rumusnya. Gitu ya. Tapi kalau tugas-tugas biasa, Ibu nggak perlu sih kalian turunkan rumusnya seperti itu. Jadi ini langsung aja untuk gunakan mu kuadrat Q kali 1 min Q tambah sigma kuadrat Q. Paling di sini yang belum ada mu sama sigma kuadrat ya. Nah, untuk menentukan mu dan sigma kuadrat seperti tadi, mu itu adalah nilai harapan X dengan syarat I sama dengan 1, seperti ini. Untuk sigma kuadrat itu adalah nilai harapan X kuadrat dikurang nilai harapan X yang dikuadratin. Nah, sebelum itu tentukan dulu nilai harapan X kuadrat. Begitu ya? Bisa Siti? Iya Bu, paham Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Siti dan Ulfa udah nanya nih. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Siapa lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, hari ini kita ada tugas ya. Jadi kerjakan tugasnya, dan bagi yang belum bertanya, silahkan aktif di forum diskusi. Boleh bertanya, boleh memberikan pendapat yang perlu konfirmasi dari Ibu. Bu, berdasarkan pengalaman saya begini Bu, gitu ya. Nah, boleh seperti itu, nanti Ibu akan memberikan nilai ya. Oke, cukup sekian hari ini, terima kasih sudah hadir semuanya. Kalau karena yang wajib hadir udah datang gitu ya, berarti selama kalian udah isi LMS berarti semuanya hadir.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.